Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita IPA Terpadu kelas 8. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas dan menjelaskan mengenai hukum Newton, ya. Nah, hukum Newton ini merupakan hukum yang masih berkaitan dengan gerak sebuah benda, ya. Jadi hukum Newton ini ditemukan dan diteliti oleh seorang ilmuwan besar dari bidang fisika, matematika, dan astronomi, itu yang bernama Sir Isaac Newton, ya. Kalian tahu siapa Sir Isaac Newton, ya? Jadi Sir Isaac Newton itu adalah ilmuwan yang lahir pada tanggal 25 Desember 1643 dari Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris, ya. Nah, jadi Sir Isaac Newton ini memberikan penjelasan tentang gerak dan gravitasi yang merupakan prestasinya yang terbesar. Nah, dia menemukan 3 hukum Newton tentang gerak, ya. Jadi dan dia memberikan nama hukumnya ini berdasarkan namanya, yaitu hukum Newton, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum 1 Newton, ya. Hukum 1 Newton bunyinya, apabila resultan gaya-gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, ya. Jadi hukum 1 Newton ini terkadang disebut sebagai hukum inersia, ya. Hukum inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus, ya. Jadi materi kita hari ini sebenarnya masih berkaitan sama materi gerak benda pada beberapa minggu yang lalu, ya. Jadi hukum 1 Newton itu terkadang disebut sebagai hukum inersia atau kadang juga disebut sebagai hukum kelembaman, ya. Jadi dia cenderung sebuah benda itu untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus, ya. Nah, hukum 1 Newton ini menyatakan gerak benda ketika resultan gayanya sama dengan 0. Jadi kalian ingat pelajaran beberapa minggu yang lalu tentang resultan gaya. Resultan gaya itu berarti gabungan beberapa gaya. Nah, untuk hukum 1 Newton ini, ketika benda dengan resultan gayanya sama dengan 0, maka disebut keadaan benda itu seimbang, ya. Kemudian berbeda jika benda diam dan gayanya sama dengan 0, maka benda itu akan terus diam. Ini disebut sebagai keseimbangan statis, ya. Ini untuk benda yang dalam keadaan diam, ya. Berbeda jika benda itu bergerak. Jika benda bergerak, jumlah gayanya sama dengan 0, maka benda akan terus bergerak lurus beraturan. Ini disebut sebagai keseimbangan dinamis, ya. Jadi hukum 1 Newton ini hukum yang menyatakan kalau benda itu akan mempertahankan sikap diamnya, ya, atau disebut sebagai hukum inersia. Nah, ada beberapa contoh hukum Newton, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya ketika kalian sedang menaiki bus, ya, kemudian supir bus itu mengerem mobil secara mendadak, ya. Otomatis kita yang berada di dalam bus itu akan terdorong ke depan, ya, akan tetapi tidak lama kemudian kita akan mempertahankan gerak ke depan kita, atau kita akan mempertahankan, misalnya pada saat di dalam bus itu kita sedang duduk. Ketika mobil mengerem, otomatis kita akan agak maju ke depan, ya.
badan kita agak maju ke depan, tapi tidak lama kemudian kita akan kembali pada posisi semula. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum inersia. Jadi mempertahankan sikap diam. Jadi dia bertahan untuk kembali pada keadaan semula, ya. Nah, pada hukum 1 Newton inilah yang dikatakan dengan hukum kelembaman. Yang dimaksud kelembaman itu adalah cenderung bertahan pada keadaan semula, ya. Jadi hukum 1 Newton ini kelembaman suatu benda, dia akan mengubah geraknya, ya, akan mengubah geraknya, tetapi kemudian akan kembali lagi ke posisi semula, ya. Jadi hukum 1 Newton ini hukum yang menyatakan tentang kelembaman atau sering disebut juga dengan hukum inersia. Jadi dia mempertahankan sikap diam, ya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini akan membahas kaitan antara gaya, percepatan, dan massa. Ya, kalian ingat materi yang lalu kita sudah belajar tentang gaya, kemudian tentang percepatan, dan kemudian juga belajar tentang massa. Ya, Ibu harap kalian tidak lupa dengan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu, ya. Nah, pada hukum 2 Newton ini, jika gaya yang bekerja pada suatu benda dan arahnya searah dengan arah gerak benda, maka kecepatan gerak benda itu akan bertambah. Ya, kalian ingat, jika benda itu kecepatannya bertambah, berarti itu disebut dengan percepatan, ya. Kemudian sebaliknya, jika gaya yang bekerja pada suatu benda dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, kecepatan gerak benda akan berkurang. Nah, apabila kecepatan gerak benda berkurang, ya, maka disebut dengan perlambatan, ya. Jadi ingat, materi percepatan dan perlambatan itu sudah Ibu bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, kemudian apa bunyi hukum Newton, ya? Bunyi hukum Newton itu adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu, dan terbalik dan berbanding terbalik dengan massa benda itu, ya. Jadi dia berbanding terbalik dengan massa benda itu, ya. Arah percepatannya sama dengan arah gaya, ya. Jadi ini bunyi hukum 2 Newton, ya. Jadi Ibu ulangi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya, ya. Nah, dari bunyi hukum kedua Newton ini itu menunjukkan adanya hubungan antara gaya dan percepatan, ya. Jadi ada hubungan antara gaya dan percepatan, ya. Oleh karena itu, ya, Newton menyatakan bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatan. Artinya di sini maksudnya semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan semakin besar perubahan kelajuan yang ditimbulkan, ya. Kalian ingat materi kelajuan, ya. Kelajuan itu jika kelajuannya berubah, ya, semakin cepat, kecepatannya berubah semakin cepat, maka akan menimbulkan percepatan, ya. Nah, hukum 2 Newton ini menyatakan ketika resultan gaya pada benda tidak nol, ya, tidak nol.
Jadi sigma F-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan. Jadi itu berbeda dengan hukum Newton 1 tadi, ya. Kalau hukum Newton 1 tadi, kalian perhatikan kalau di hukum Newton 1 tadi jumlah gayanya itu sama dengan 0 atau gayanya dalam keadaan seimbang, ya. Sedangkan hukum Newton kedua ini menyatakan ketika resultan gaya pada benda tidak sama dengan 0, ya. Jadi pada hukum Newton kedua ini gayanya tidak sama dengan 0, ya. Jadi gayanya bisa semakin besar atau gayanya akan semakin kecil, dan ini akan mempengaruhi percepatan sebuah benda. Kalian ingat apa arti percepatan, ya? Percepatan itu adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur, ya. Apabila dia semakin cepat, maka disebut dengan, kalian ingat ya kemarin materi GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, ya. Apa yang mempengaruhi kecepatan, ya? Yang mempengaruhi kecepatan benda itu adalah massa dan gaya, ya. Adanya perubahan kecepatan itu menyebabkan adanya percepatan, ya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh adanya massa dan gaya, ya. Jadi di dalam pernyataan hukum Newton ini, ya, bahwa gaya akan berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi semakin besar gaya, maka akan semakin besar perubahan kelajuan yang ditimbulkan, ya. Kemudian hubungannya antara percepatan dengan massa, ya. Hal ini menunjukkan jika pada benda yang bermassa lebih besar, ya, jika pada benda yang bermassa lebih besar bekerja gaya yang sama, percepatan yang timbul akan menjadi lebih kecil. Jadi ingat ya teori ini. Jika pada benda yang bermassa lebih besar bekerja gaya yang sama, percepatan yang timbul akan menjadi lebih kecil. Akan tetapi apabila percepatan pada benda yang jatuhnya bebas, percepatan terjadi akan selalu sama, ya. Nah, hal ini berbeda jika ada dua benda dengan massa yang berbeda, kemudian dijatuhkan dari ketinggian yang sama, ya. Maka kedua benda tersebut akan mencapai tanah pada saat yang sama, waktunya sama. Tetapi di sini yang mempengaruhinya itu adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya. Jadi gaya berat yang bekerja pada benda tersebut itu gaya beratnya yang berubah-ubah mengikuti massa benda. Artinya di sini untuk memperoleh percepatan yang sama untuk benda yang bermassa lebih besar diperlukan gaya yang lebih besar, ya. Jadi supaya percepatannya sama untuk benda yang massanya besar, maka gaya yang diberikan oleh benda itu juga harus lebih besar. Jadi supaya mengimbangi, ya. Jadi mengimbangi antara massa benda dengan gaya. Jadi kalau massanya besar, maka gaya yang dihasilkan juga harus lebih besar, ya. Jadi ini kaitannya ini yang berdasari hukum Newton kedua. Jadi hukum Newton kedua ini dia berkaitan dengan massa benda, kemudian percepatan dan gaya, ya. Sehingga pada hukum Newton kedua ini dihasilkan persamaan atau rumus yang berlaku pada hukum 2 Newton. Kalian perhatikan rumus ini, ya. F sama dengan M kali A, ya. Nah, rumus F sama dengan M kali A ini untuk mencari gaya yang bekerja pada sebuah benda, ya. Kalian ingat simbol F. F itu untuk menunjukkan gaya dengan satuan Newton. Kemudian M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram,
Dan A itu adalah percepatan ya dengan satuan meter per sekon pangkat 2 ya. Jadi F sama dengan M kali A itu untuk mencari F gaya sebuah benda yang gaya yang bekerja pada sebuah benda ya. Jadi F sama dengan M kali A. Atau misalnya kita akan mencari percepatannya ya atau A-nya. Maka rumusnya A sama dengan F dibagi M ya. Jadi untuk mencari percepatan rumusnya A sama dengan F dibagi M. Jadi percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa benda ya. Nah, ini untuk contoh soal hukum 2 Newton ya. Misalnya soalnya seperti ini. Gaya sebesar 2,5 Newton bekerja pada benda bermassa 0,5 kg. Benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar titik-titik. Nah, jadi di sini ingat, setiap mengerjakan soal kalian harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Jadi setelah kita menuliskan apa yang diketahui, kita bisa melihat di situ ada tidak satuan yang harus kita rubah ya. Kemudian apa yang diketahui simbolnya apa, supaya di sini kita akan lebih mudah menentukan rumus yang akan kita gunakan ya. Nah, dari soal ini gaya sebesar 2,5 Newton bekerja pada benda bermassa 0,5 kg. Ya, benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar titik-titik. Ya, jadi yang pertama kalian tulis diketahui F sama dengan 2,5 Newton. Ya, yang diketahuinya itu adalah gayanya. F itu adalah gaya. Jadi gayanya sebesar 2,5 Newton ya. Kemudian M ya, massanya 0,5 kg. Nah, perhatikan satuan massa di sini sudah dalam kilogram, jadi tidak perlu dirubah ya. Jadi kalian ingat, massa di dalam satuan internasional itu harus di dalam kilogram ya. Karena di sini massanya sudah dalam kilogram, berarti kita tidak akan merubah satuan massa. Kemudian kalian perhatikan apa yang ditanya di soal ini ya. Kalian lihat di soal, benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar titik-titik. Berarti yang ditanya di soal ini adalah percepatannya. Nah, percepatannya itu simbolnya adalah A. Ya, kalian lihat tadi rumus untuk mencari A ya. A sama dengan F dibagi M. Ya, F-nya tadi 2,5 ya, kemudian M-nya 0,5 ya, jadi 2,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 5 meter per sekon pangkat 2 ya. Jadi ini contoh soal hukum 2 Newton ya. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau hukum Newton kedua ini dia berkaitan sama gaya benda, kemudian massa benda dan percepatan ya. Kemudian kita lanjutkan ke hukum ketiga Newton ya. Hukum ketiga Newton bunyinya, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Ya, jadi di sini ada dua benda yang bekerja, ya. Kemudian kedua benda itu juga akan memberikan gaya yang sama tetapi dia berlawanan arah ya. Nah, hukum ketiga Newton ini sering juga disebut sebagai hukum aksi reaksi
ya. Jadi ingat ya anak-anak, hukum 3 Newton itu disebut juga sebagai hukum aksi reaksi, ya. Jadi untuk setiap aksi akan ada gaya reaksi, ya. Jadi untuk setiap gaya aksi akan ada gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah, ya. Nah, hal ini dimaksudkan misalnya pada Ibu berikan sebuah contoh, ya. Apabila kita mendorong bola ke depan dan mengenai dinding, maka gaya ini disebut gaya aksi. Jadi pada saat kita mendorong bola ke depan dan bola tersebut mengenai dinding, itu disebut sebagai gaya aksi. Nah, kemudian dinding akan bereaksi mendorong kembali bola ke belakang, ya. Jadi bola itu akan memantul kembali ke belakang. Jadi setelah mengenai dinding, bolanya akan memantul kembali ke belakang ke arah kita tadi, ya. Ini disebut sebagai gaya reaksi, ya. Jadi pada hukum 3 Newton ini ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Makanya hukum Newton ketiga ini disebut sebagai hukum aksi reaksi, ya. Kemudian contoh lain, misalnya ketika kita memukul sisi meja dengan tangan, maka tangan akan merasakan sakit. Nah, hal ini, ya, pada saat kita memukul sisi meja berarti kita memberikan gaya aksi kepada sisi meja. Pada saat kita memukul sisi meja berarti kita memberikan gaya aksi kepada sisi meja. Kemudian apa yang kita rasa? Kita akan merasakan sakit di tangan kita. Nah, pada saat kita merasakan sakit di tangan, berarti meja tersebut memberikan gaya reaksi kepada tangan kita, ya. Jadi di sini jelas adanya gaya aksi dan gaya reaksi, ya. Jadi ini hukum Newton ketiga atau hukum 3 Newton, ya. Jadi hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi, ya. Nah, dari penjelasan ini, ya. Jadi Ibu harap kalian tadi bisa menyimpulkan dan memahami apa saja, ya, bunyi hukum 1, hukum kedua dan hukum ketiga Newton, ya. Jadi kalian pelajari lagi di rumah apa yang dimaksud dengan hukum 1, hukum 2 dan hukum ketiga Newton. Kemudian setelah itu kalian kerjakan latihan soal dan nanti jawabannya kalian kirimkan ke Ibu melalui WA, ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.